Wah, kayak Iron Man ya saya. Cing, cing, cing. Bukan Iron Man sih, apa? Vibrant mode. Oh, wah ini guys, wah gitu kayak apa? Ipen, bisa lagu dugem. Paket lagi. Ya, yo, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paket di Mega Unboxing episode 30. And yo, what's up guys? Welcome back to Bastion Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan di video kali ini, yang mana ada jajanan kita, ada yang dikirimin, ada yang beberapa kalian request mungkin ya. Kalau nggak salah nih kalian request ya, waktu itu gue pernah baca di komen, cobain ini bang gitu. Jadi ya kalau kalian pengen gue cobain beberapa gadget-gadget yang menarik, yang seru, silahkan di komen di bawah. Dan langsung aja siapin snack kalian, siapin minuman, kopi, teh, anget ya. Kita langsung aja mulai. Ini dia Mega Unboxing episode ke-30. Udah kepala 3 cuy. Let's go. Silahkan. Pasti yang paling gede si Nata ini udah ditunggu-tunggu. Oh, tertujunya buat Nata nih sebenarnya, bukan buat kita ya. Yes, memang saya meminta tolong dia untuk klaim garansi lagi. Satu merek tas yang garansinya seumur hidup. Nah, jadi ini adalah gantinya, dan kali ini kita coba iseng untuk garansinya ganti warna. Kita request garansinya kenapa, nanti gue tunjukin ke kalian ya. Kita buka dulu aja nih ya. Wadidaw, dapat warna merah yang baru. Oke guys, so ini dia untuk barangnya ya. Yes, dari Peak Design lagi ya. Peak Design emang luar biasa kalau soal garansi, karena memang dia garansi tasnya seumur hidup. Jadi ini adalah tas yang gue kayaknya pernah kontenin ya, kalau nggak salah dulu ya, di konten edisi kita ya, yaitu si backpack dari Peak Design. Cuma bukan backpack biasa, ini tuh namanya adalah tote pack. Gila, warnanya keren juga ya. Kapasitasnya itu di 20 liter. Yes, everyday tote pack namanya. Jadi dia tuh kan ada beberapa backpack ya, everyday backpack, everyday tote pack, ada everyday travel juga kalau nggak salah ya. Dan ini adalah salah satu tas favorit gua dari tahun 2000 berapa nih, 2023 atau 2024. Dia rilisnya udah lumayan lama. Waktu itu tuh gue beli yang warna hitam, dan gue waktu itu shout out to Kevin Anggara, gue beli dari dia. Dan semenjak tas inilah gue tuh jadi suka dengan tas modelan tote ya. Tote tuh kayak apa sih? Tote tuh adalah bukaan atasnya gini nih guys. Jadi dia kayak gampang banget akses ke dalam. Dan anjay, dalamnya warnanya keren banget coy, terang sekali. Kita tuh dijelasin nih, Cameras Essential Carry. Jadi emang tas ini tuh tas yang cocok buat bawa kamera dan macem-macem lainnya ya. Terus ini yang warna hitamnya. Nah aslinya gue punya tuh warna hitam kemarin. Cuma waktu itu bagian bawahnya ini kayaknya gue lumayan sering bawa kamera berat-berat. Dia tuh kayak agak kempes gitu ya, kayak kelipet jadinya. Kalau kalian pengen jadiin backpack ini bisa, tapi kalau kalian pengen jadiin tote pack itu juga tinggal dipegang aja atasnya. Yang mana itu yang gue suka banget ya, looks-nya tuh jadi lebih kayak ya apa sih? Kayak bisnis dikit, kayak resmi gitu kan jadi kan. Nah di sini dikasih lihat nih beberapa fitur-fiturnya. Kalian bisa pakai, ada masukin, ada stowable shoulder strap. Jadi shoulder strapnya itu bisa dimasukin guys ke dalamnya ini. Jadi dia itu bisa dicopot ya. Dari si gantungannya kita bisa selipin, dan tasnya jadi tas tote beneran kayak gitu. Dan ada hand strap lagi, dan hand strap ini yang kerennya adalah dia tuh ada magnetnya. Jadi kalau kalian pakai nih, dia tuh kayak bisa nempel gitu, pup gitu, nggak bakal lepas. Dan solid banget ya, bahannya tuh semua kayak premium ya, padded, berisi banget, jadi berasa dipegang tuh enak gitu kan. Kemudian di bawah dia juga ada dual side access ya, ini juga yang gue suka karena kalian itu bisa aksesnya enak banget ya, dari kiri kanan atas juga bisa ya. Jadi bener-bener akses barang di dalam tas ini bener-bener mudah. Di bagian depan juga ada si hook system nih, dimana dia itu bisa kalian pakai untuk gantungan. Misalnya kalian mau bawa jaket, kalian mau bawa kayak tripod mungkin ya, ada 3 opsi, bisa dari depan, bisa dari bawah, bisa dari atas juga. Jadi keren banget. Cuma waktu itu kalau nggak salah waktu gue beli yang pertama nih, yang Kevin punya, udah nggak ada si hook sistemnya. Jadi yes, mungkin kali ini akan dibalikin lagi, nanti kita lihat ya. Dan sisanya ya kurang lebih udah pernah gue bahas lah di versi edisi gue. Jadi kalau kalian pengen cek, silahkan. Peak Design tuh climate neutral ya. Jadi dia itu tiap kali ada produk laku, katanya 1% dia kasih profitnya untuk planet ya gitu. Jadi fair trade. Jadi udah menggunakan etika yang baik, itu well-being-nya baik. Nah ini ya, kalau kalian lihat ya, tadi gue bilang soal hook-hooknya, dia tuh ada pointers-pointersnya di sini. Di samping ini juga ada handle yang cukup enak ya.
Terus yang gua sebenarnya ngerasa kekurangan utama dari tas ini adalah itu nggak ada si luggage handle. Jadi dia nggak bisa masuk. Cuma kadang dia masih muat sampai atas. Jadi kadang gua pakainya kayak gini nih sambil ditarik. Nah bagian dalamnya tadi, secara kantong dia itu memang terbatas ya, karena dia langsung kompartemen gede doang di tengahnya ini ya. Nah dia cuma ada kompartemen buat tablet satu sama si laptop satu, bisa sampai 16 inci. Cuma memang ini tuh tipis banget. Jadi kalau kalian mau masukin kayak MacBook Pro sama iPad itu akan susah banget gitu, karena laptop sleeve-nya tipis banget. Cuma nggak tahu ya, ini kayaknya ada sedikit perubahan mungkin. Nah jadi ini yang si origaminya ya, ciri khasnya si Peak Design. Ini di setiap tas backpacknya ada, jadi kalian bisa atur-atur posisinya. Nah, gitu. Wah, jadi ini bisa dibuat nutup, gitu-gitu ya. Dan oh iya, gue baru inget deh, ini tas ini tuh salah satu barang yang waktu itu tuh kecolongan waktu gue di Berlin. Dan untungnya tasnya dibalikin. Waktu itu tuh gue bawa kamera. Nah, salah satu kamera, lensanya gue taruh di sini nih, kayak di dalam tasnya. Dan waktu itu kayaknya si pencurinya itu buka doang, ditaruh doang tuh buat jatuhin semua. Dan beberapa barang jatuh termasuk kamera, sama waktu itu gue tuh ROG Ally gue, karena posisinya tuh kayak lurus jadi dia gampang jatuhinnya. Cuma ada beberapa barang yang posisinya agak bawah itu nggak jatuh. Jadi ya salah satunya ada beberapa yang selamat lah istilahnya gitu. Dan tasnya pun selamat, kembali lagi jadi saksi bisu pencurian tersebut gitu. Oke, ada kantong di bagian depan. Nah ini kantongnya juga unik karena dia ada, oh ini dia guys. Yes, jadi kita dapat yang tadi gue bilang si hooknya ya. Hooknya ada nih di sini nih. Gitu, jadi kita bisa pakai buat nanti pasang-pasang. Sama dia juga ada semacam untuk gantungan kunci alias keyless. Nah ini yang harusnya bawaan tasnya Nat. Kemarin kamu copot. Jadi nggak tahu deh nanti dia mencari-cari nggak. Jadi buat kamu aja deh yang itu ntar ya. Oh kalau di sini dia nggak ada color code-nya ya. Cuma dapat stikernya doang nih. Peak Design. Mantap sih ya kalau kalian punya tas yang jelas gitu ya kualitasnya, walaupun memang harga belinya lumayan, walaupun gue belinya second. Yang gue suka pasti ya ini nih, dia langsung berdiri sendiri tasnya gitu. Kalau nggak salah nih sekarang harganya di sekitar 4 juta rupiah ya. Wow, memang buat sebuah harga tas. Dan dia juga sekarang udah ada beberapa warna baru ya. Kalau nggak salah nih warna satu namanya Eclipse, satu lagi ada warna biru namanya Ocean Blue. Ya jadi dia total ada 4 warna, ada warna hitam sama ada warna krem juga. Nah yang krem itu keren karena bagian atasnya tuh dia kayak pakai bahan kulit ya. Kalau ini dia pakai bahan fiber sama gitu, nylon, kurang lebih kayak gitu. So ya, new bag kita coba pakai sekalian buat edisi lagi nanti kali yang baru. Sip, lanjut. Thanks Peak Design, servisnya luar biasa. Bayar 300.000, ya dapat tas baru. Ini barang buat kantor. Widih, ada plastik lagi. Nah, apa nih? Apa teman? Yes, ini dia. Cara Milisi Tools. Ini tuh adalah sebuah thermal kamera. Kita itu sebelumnya kalau kalian tahu kan berapa kali kita kalau review HP, compare kita tuh tes suhu, kita ngecek suhunya. Biasa kita pakai termometer yang tembak. Cuma memang termometer tembak itu biasa di suhu permukaannya aja. Dia nggak bisa lihat terlalu dalam gitu, kayak heat surface-nya, penyebaran panasnya di mana. Gitu kita cuma bisa kira-kira oh suhunya kurang lebih segini nih. Nah, kalau pakai ini kita bisa lihat si thermal image-nya. Cuma memang kasusnya adalah kamera-kamera kayak gini tuh mahal-mahal guys ya. Harganya bisa berjuta-juta tapi dia itu resolusinya kecil. Nah ini gue ketemu yang resolusinya cukup tinggi dan harganya menurut gue ya beda-beda tipis lah. Ya lebih mahal tapi ya masih kayak mending gitu mungkin ya. Milisi Teknologi US sih tulisannya ya. Cuma ya semuanya udah made in China ya. Semua kantor-kantor manufacturernya semua di China. Dan di sini udah ada official store-nya juga. Jadi untuk kalau just in case kenapa-kenapa itu aman. Nah guys, ini dia nih. Keren juga ya. Jadi kalau kalian lihat David juga suka pakai ini, tapi dia kayaknya pakai yang paling mahal ya. Kalau nggak salah itu mereknya kalau nggak yang proper tuh FLIR. Nah kita tuh juga sebelumnya pakai yang FLIR, cuma kita pakai yang modul buat HP. Itu tuh modul Lightning buat iPhone. Dan since sekarang iPhone udah mulai berkurang yang pakai Lightning di kantor ya, makanya kita akhirnya decide untuk ya kita cari kayak ginian aja. Nah beberapa gue lihat di pasaran tuh opsinya nggak terlalu banyak gitu. Makanya gue akhirnya tunggu dan ketemu yang ini.
Udah ada baterainya belum nih? Oh udah nih, nah udah nyala nih. Tuh, jadinya dia itu kayak ada sensornya nih ya di sininya ya untuk mendeteksi. Nah, tuh kayak gitu tuh. Nih kalau suhu tangan dia cek tuh 36,7 derajat ada gambarnya. Tuh. Oh, ini untuk klik foto. Jadi kalau kita pencet dia foto, guys. Tuh kita bisa lihat juga nih ada nata nih ya. 33,7. Oh, tulisannya tuh di atas. Jadi ada ininya. Cuma kita bisa lihat apa nih? Album. Oh, ini ada image. Oh, jadi kita bisa gambar-gambarnya udah ada di dalam. Oh, ini bisa buat black and white. White hot, black cold. Ada green hot tuh bisa ganti-ganti mode. Oh, ini masih 30 derajat tuh. Oh, gue penasaran deh, kenapa sih ini harganya mahal? Gemini, kenapa kamera thermal itu harganya mahal ya? Itu karena bahan baku dan teknologi yang digunain memang canggih dan mahal. Misalnya lensa kameranya terbuat dari bahan seperti germanium yang langka dan susah diproses. Sensornya juga butuh teknologi thermal yang presisi untuk mendeteksi panas. Germanium itu apa sih? Semacam logam rapuh gitu. Warnanya keabu-abuan. Nah, yang bikin spesial, dia ini punya sifat semikonduktor. Dan yang paling penting untuk kamera thermal, germanium itu bisa melalukan radiasi inframerah. Jadi sangat cocok untuk lensa kamera thermal. Ternyata seperti itu guys. Jadi mahal karena pakai bahan yang namanya germanium dari Jerman. Bukan. Oh, ada USB juga di atas yang untuk pindahin datanya nanti. Sip, kita lanjut. Oke, next kita lihat paket kecil. Ini yang kayaknya agak absurd sih yang satu ini nih. Yes, jadi gue kemarin nemu di Shopee ya. Jadi kelihatannya ini simple ya, magnetic ring atau MagSafe stand. Cuma ada yang unik nih. Oh, dapat magnetnya juga. Jadi kalau HP kalian tidak MagSafe ya, saatnya kalian menggunakan stand MagSafe. Jadi kalau standnya kurang lebih tuh kayak gini. Tuh, jadi lumayan bisa tinggi secara stand. Tuh, bisa jadi stand, cuma dia agak letoy juga sih. Tuh, oh, lumayan lah ya. Lumayan deh. Cuma yang absurd tuh sebenarnya ini nih guys. Jadi kalau kalian lipat balik, terus kita keluarin, dia bisa muter. Jadi fidget spinner cuy. Jadi kalian bisa kalau ya bosen, ya ide yang menarik sih ya sebenarnya ya. Bisa dipakai buat jadi fidget spinner. Ini bisa buat jadi kayak semacam, waduh, tapi ininya engselnya nggak terlalu kuat nih. Jadi kalau buat pegangan sebenarnya ya mungkin masih bisa, cuma kalau buat vertikal agak susah nih. Tuh, bahkan buat stand vertikal aja, oh bisa nih untuk yang Pro Max ya. Kayak ngepas banget gitu. Jadi mesti digeser dikit. Bisa ternyata. Tadi kirain nggak bisa. Tadi kirain harus kayak horizontal. Kalau horizontal dia kayak ya berat sih karena HP-nya berat, mungkin engselnya nggak kuat jadi cukup lemes. Dan ya kalau kalian udah bosan ya, jadikan fidget spinner. Bisa nggak kayak gini? Bisa cuy. Cakep. Gue tuh suka banget guys koleksi barang-barang MagSafe gini karena mana tau bisa kepake dan ya ada banyak gue kalau nggak salah dompet MagSafe itu banyak, sama kayak ginian juga lumayan banyak. Nanti gue tunjukin kalian koleksinya. Karena abis ini masih ada satu lagi nih yang gue kemarin abis beli juga, yang mana ini gue diracunin sama temen tech reviewer dari si Fahmi. Kita langsung buka nih, gue taruh dulu aja sebagai pembanding ya. Nah ini dari brand yang cukup reputasinya baik di bidang perkameraan, dan dia bilang dia pakai ini untuk foto-foto. Nah, ini dia PGY Tech, namanya adalah PGY Tech Mag Flex ya. Jadi ini adalah kayak photographic stand kalau kalian lihat di bagian belakang. Nah, ini lebih heavy duty. Banyak nih modenya nih kalau kalian lihat ya. Dia ada mode-mode namanya desktop stand ya. Tadi stand meja bisa, overhead juga bisa buat ke atas. Bisa jadi briefcase ya atau kayak tas gitu. Selfie stick juga bisa. Bisa landscape and portrait juga, dan masih banyak yang lainnya. Terus bobotnya juga tergolong ringan ini tuh. 47 gram ya. Oh, oke. Lumayan berat juga ya. Oh, jadi dia prosesnya begini nih. Tadi dia nempel. Wah, keren banget sih. Dikasih cadangan juga. Dan ini ada plastiknya. Jadi kita bisa kletek. Ini ada kayak semacam tali ya. Tali elastis, kita bisa jadi pegangan untuk sambil kita tempel ke HP. Gitu. Nah, jadi kayak gini pegangannya. Yang menarik tuh gini, dia bisa dibuka dan dia jadi
bisa ditarik juga besinya gitu. Jadi dia cukup tinggi proses ininya, berdirinya. Oh sorry, ini bisa dibalik bahkan. Tuh bisa kayak gini nih guys. Jadi kita bisa kalau mau foto atau time lapse ke awan ya, itu angle yang ke atas bisa. Biasanya tuh kesusahan nih kayak gini, angle-angle jarang kita bisa kayak gini. Jadi cukup unik sih. Si Fahmi tuh suka astrofotografi ya, bareng sama Fahmi Droidland ya kalau kalian nggak tahu, sama Indra ya, sama Mas Mobi gitu-gitu, suka mereka foto-foto. Dan ini yang gue ngerasa menarik nih buat dicoba, dan bobotnya juga cukup ringan walaupun tadi kalau dicek dia sekitar 40-an gram. Kalau nggak salah yang Ulanzi itu tuh sekitar 30. Coba deh kita ambil sebentar ya. Oke, Gus, ini dia gue mengeluarkan koleksi MagSafe. Dan yang utama sebenarnya ini sih yang gue pengen timbang, si Ulanzi. Ini Ulanzi berapa nih kodenya? MA60 ya. Jadi ini salah satu yang sekarang jadi EDC gue karena cukup ringan. Kita coba timbang ya, ini berapa ya. Kita timbang ya yang ini ya. Tuh sekitar 64 gram. Ini tergolong ringan dibandingin kemarin tuh sebelumnya gue pakai ini nih guys ya, Move yang wallet ini, yang mana dia bisa jadi tripod juga. Ini kalau kita timbang sekitar 90 gram. Nah sebelumnya gue tuh habis dari yang Move, gue sempat ganti ke yang ini nih, yang Aulumu. Ini sekitar 62 gram. Terus ini ada pisaunya juga nih, ini antik juga sih yang ini. Nah sekarang si PG White Tech ya, dengan fitur-fiturnya tadi, kita coba timbang ya. Tuh dia 51 gram. Jadi bisa dibilang paling ringan ya di antara yang ada ya. Ini tadi kan 60-an. Nah, ini sekarang yang paling ringan yang mana nih bakal jadi EDC gua nih harusnya nih. Atau yang ini nih, kita coba timbang ini nih. Nah, ini masih 60-an gram. Ini cuma 51 tuh. Ya, jadi ringan banget tapi dengan fitur yang bisa dibilang paling lengkap. Dan jujur waktu gua kemarin coba-coba pegang tuh kayak ini tuh karena dia ada curve-curve-nya ya. Jadi nggak berasa kayak pakai yang berat-berat gitu loh istilahnya. Biasanya tuh kalau pakai yang kayak gini kan berasa nih ada tajam-tajam besinya ya. Kalau ini karena dia kayak pakai plastik jadi lebih enak gitu di tangan. Cuma memang harganya tuh lumayan banget. Ini 90 gram loh, padahal nih tiruannya si Move. Ini 89. Harganya emang lumayan juga ya. Kemarin gua kalau nggak salah dapat di sekitar 400 ribuan. Ya, jadi paling mahal nih stand. Enggak sih, paling mahal yang ini lebih. Di total gue beli stand udah berapa juta nih habis ya. Ya guys, jadi kurang lebih kayak gitulah derita tech reviewer. Makanya boleh kasih tombol jempol kalau kalian pengen terus gue mengeksplorasi dunia aksesoris gadget yang aneh-aneh kayak gini lagi. Oke, sip. Berarti kita lanjut. Ini jajanan dari Unitech ya. Barang yang cukup lagi absurd harganya, yaitu SSD. Tapi ya bukan cuma sekedar SSD, karena dia ada fitur lainnya juga. Nah, ini dia Charge Disk Pro. Yes, jadi ini tuh kalau kalian lihat adalah sebuah USB hub. Tapi dia ada SSD-nya juga di dalamnya. Yes, kapasitasnya 1 terabyte. Dan ini warna putih. Dia ada warna hitam juga. Ya, berarti kita buka yang warna putih nih. Karena ini tinggal 1 doang kemarin guys. Gue emang udah kepengen banget dari dulu karena gue ngerasa ini perlu, terutama karena gue pakai MacBook Air yang portnya terbatas. Ini bisa ada port-portnya nih ya. Nah, fungsi-fungsinya kalau kalian mau silahkan di pause aja dan tuh kayak gitu tuh bentuknya. Nah, ini dia. Cakep banget ya. Jadi transparan gitu. Terus ada modul-modulnya dan di dalam sini nih ada SSD. Terus ada ini nih, apa nih? Ini adalah kipas. Yes, jadi dia ada pendinginan juga buat seluruh modulnya. Dan dia juga kayak ada switch. Ya, switchnya ini buat apa? Kalian bisa mati hidupin. Kalau kalian mau pakai ini sebagai USB hub, cukup pakai USB hubnya aja. SSD-nya tuh bisa di switch on and off. Gitu. Sama ini ada klik juga buat si kipasnya. Sebelum kita tes ya, ini ada port USB Type-C yang bisa 10 gigabit per second ya, sama ada input untuk charging, ada HDMI juga 4K 144 Hz, sama ada USB 3.0 sama 2.0-nya. Nah, kerennya adalah ini nih, desainnya tuh dia menyatu sama kabelnya ya. Jadi kita bisa keluarin, nah kabelnya itu disimpan di port USB Type-C-nya ini gitu. Jadi dia kayak jadi satu kesatuan kayak kartu gitu jadinya. Bagian belakangnya kayak gini ya. Kayak ini material plastik, ini material metal, dimana dia itu kayak ada sedikit kaki itu buat biar si aliran udara dari kipasnya ini tuh nggak tertutup ya. Jadi desainnya juga jenius sih ini. Cakep gitu. Nah, kita copot.
Dan ini untuk port-portnya tadi ya. Nah, kalau kita mau pakai, itu bisa dipakai di... Bisa MagSafe nggak sih ini? Oh, tuh guys, bisa juga. Ya, jadi kalian bisa pakai ini untuk secara MagSafe dan kabelnya bisa diklik ke sini nih. Gitu. Nah, ini juga bisa dipakai kalau kalian yang suka nge-record untuk ProRes gitu-gitu ya. Ini bisa, dan posisinya udah ada nih guys, Disc Pro. Jadi kalau kalian switch ini ke atas, Disc Pro-nya hilang. Gitu. Jadi kita bisa pakai ini tadi sebagai USB hub aja atau bisa pakai dua-duanya. Dan kita juga bisa nih, mungkin bisa nggak ya buat hidupin kipas ya? Nah, tuh suara kipasnya ya. Oke, jadi dia itu ada dua mode, satu mode auto, satu lagi modenya turbo. Jadi kalau kalian mungkin SSD-nya udah panas, dia akan otomatis. Oh, oke. Jadi dia nyedot udara itu dari samping-samping ini, terus dikeluarin dari bawah. Adem. Oh, keren banget, dia ada MagSafe-nya juga loh, gue baru tahu ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Cuma dari beberapa review yang gua cek di online, kekurangan utama sebenarnya ada di port USB-C-nya nih, yang mana dia portnya agak dalam. Ya, jadi kadang beberapa produk yang USB portnya nggak terlalu dalam itu kadang nggak bisa masuk dalam sini, dan dia juga ada indentation-nya gini ya. Jadi kadang memang didesain kayak khusus buat si kabelnya doang nih. Padahal portnya ini juga bisa dipakai buat charging gitu-gitu. Tapi kalau buat charging sih harusnya aman. Kalau buat masukin SSD lain nih yang nggak bisa. Tapi ya emang keren sih. Jadi ini udah cukup banget buat gua kebutuhan MacBook gua yang perlu port USB, yang nggak ada port USB biasa, sama port HDMI itu ke cover di sini. Kurang lebih kayak gitu. Charge Disc Pro. Yes, harganya kemarin ya seperti yang gue bilang, karena harga SSD juga lagi agak absurd ya. SSD itu kalau yang 1 tera harganya sekarang sekitar 2,5 juta. Nah, anggapannya ini kalian beli SSD plus USB hub. Nah, kemarin gue dapet ini tuh di sekitar 3,5 JT. Yes, 3,5 juta. Jadi ibaratnya harga yang masih menurut gue cukup worth it ya. Karena kalau kalian beli SSD sekarang 1 tera ya, itu kalian mesti beli enclosure-nya lagi. Terus ini mesti beli USB hub lagi. Dan ini udah all in one, udah include. Terutama bisa buat di HP juga. Jadi kalau buat konten-konten pakai HP ya, itu bakalan oke ya. Terutama gue lagi merintis channel Best Indocars untuk isi project-project video ya, gue butuh SSD. Makanya ini bakal dipakai buat itu. So, itu tadi ya produk kita yang terakhir untuk kloter pertama ya. Next nanti kita bakal ada kloter berikutnya, lagi nunggu beberapa barang datang. Jadi itu dia. Kita lanjut next kloter. Kloter 2. Oke, waduh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang mana dulu? Nat? Ulanzi langsung. Yes, karena Ulanzi adalah creators favorite accessory brand. Semenjak ada Ulanzi itu aksesoris kamera dari yang sebelumnya biasanya mehong-mehong, sekarang jadi lebih terjangkau. Kantong Doraemon. Yes, ada 5 produk, ada 2 yang urusan sama kamera dan ada 3 yang urusannya sama mobile accessories nih. Oke, kita langsung buka aja dengan cepat. Oke, mulai dari yang ini dulu soal perkameraan ya. Jadi yang pertama ada thermostatic conductor CU01. Ini adalah pendingin kamera ya. Jadi kalau kalian bentuknya kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini adalah si battery pack ya. Jadi dia tuh kayak ada power bank-nya. Dimana kalau kalian mau pasang, itu dia ada magnetnya gitu. Nih, ya jadi ada si pinnya, ketemu sama pinnya, terus kita tinggal tempel. Tuh, ya, ada indikator birunya ya. Yang mana dia langsung nyala nih kipasnya nih. Nah, di sini juga ada semacam kayak si padnya. Jadi kalau mau nempel ke kamera, itu bisa. Dan gue sendiri juga pakai yang Ulanzi ya. Nah, ini salah satunya nih. Nah, ini dia ada baterai juga di dalamnya, cuma kecil banget. Dan ini tuh nggak ada padnya, jadi dia cuma kayak buang angin panas doang. Sedangkan ini tuh biasa lebih efektif karena dia ada pad pendinginnya. Jadi kalau kamera tuh kalau nggak salah yang Sony ya A6000 berapa? 700 itu gue selalu overheat. Ini Sony ZV-E1 juga overheat, A7C itu yang lagi dipakai ini juga suka overheat. Ini bisa jadi penolong ya. Wah, langsung dingin banget ininya. Nah, kebetulan kita ada thermal gun ya, kita coba lihat ya. Tuh guys ya, tuh turun terus 5, 57, 58, 55, 54, turun terus 2,
4 derajat. Wah, gila, makin dingin. Dingin banget nih gue pegang. Tuh, waktu gue pegang langsung naik lagi suhunya, tapi dia tetap turun lagi. Suhu sekitar ini ya. Tuh, ini kulit gue 36, dia tuh di 5 derajat tuh. Cuma sebenarnya ini didesain untuk kamera sih, karena dia modelannya kayak gini. Nah, ini bisa jadi alternatif. Atau kalau kalian nggak pakai baterainya, jadi kalian bisa colok pakai USB-C juga. Terima kasih Ulanzi, kamu menolong. Karena kamera yang atas ini actually ZV-1 ya, yang kalian lihat tangan gua sekarang. Ini adalah kamera yang panas banget kalau nggak pakai pendingin. Makanya ini kita tadi pasang lagi pendinginnya. Lanjut, yang kedua adalah mini kamera speedlight Ulanzi F12. Kalau kalian ingat, kita ada cobain yang flash, yang kecil ya. Nah, ini kayak kelas di atasnya. Kalau yang sebelumnya itu kodenya adalah SL03, yang ini F12. Cuma memang ini tuh posisinya bukan yang otomatis ya, manual. Jadi kalian harus atur sendiri nih untuk level kekuatannya. Tapi dia udah ada baterai di dalamnya, jadi rechargeable pakai USB Type-C. Ini kita tes ya, kalau tombol pilotnya ada merah, kita bisa tekan. Tuh. Dan kita juga dapat si diffusernya. Jadi kalau mau dipasang ya, biar lebih soft lampunya ini juga bisa. Sekarang baru 30% ya posisinya. Wah, udah cukup terang ya. Wah. Cuma balik lagi karena dia tadi nggak otomatis ya. Jadi kalian mesti setting-setting. Bikin kita jadi mungkin belajar basicnya dulu untuk flash ya. Levelnya seberapa, kekuatan segala macamnya. Ada mode auto ya. Dan bisa mode manual. Nah, kalau mode auto gimana dong? Kemarin sih info yang didapetin kayak gitu tuh. Lebih terang lagi yang ini. Tapi nanti kita coba tes. Yang satu lagi sih itu dipakai sama istri gua di kamera Ricoh dia. Ini mungkin kepake, cocok juga buat kamera-kamera kecil ya. Jadi mungkin kalian bisa rig ya, pasang ini gitu. Full Ulanzi rig gitu. Next, kita cek yang untuk mobile gear. Oke, jadi ada yang kecil-kecil ini MagLock card holder. Mantep banget. Kemarin abis unboxing yang ringan-ringan ya. Nah, ini berasa berbobot ya, solid banget. Dan yang menarik tuh ini, ada plastiknya ya. Oke. Jadi dia itu, ini magnet satu lagi guys buat ditempel. Dia ada kayak semacam karabinernya. Atau kalau kalian mau ya diselipin aja di sini. Terus ini bisa ditempel di HP. Ini solid banget sih, gagah banget. Berasa build quality-nya super duper mantep. Nah, ini bisa dimasukin beberapa kartu kalau kita cek ya. Jadi bisa diselipin kayak mungkin 3, 4, 5 kartu. Ini nggak bisa terlalu banyak sih ya. Kalau dilihat di gambar nih ya, kita juga bisa pakai ini tuh sebagai stand. Posisinya adalah dengan kita ngangkat dia. Terus ini di belakang tuh bisa ada buka juga nih. Tuh, jadi dibuka ya. Ini mungkin buat kayak semacam aksesoris gitu-gitu kali ya. Tuh dia ya storage tambahan yang kecil banget. Terus ternyata dia tuh ada stand-nya di depan nih, di tempat kartunya. Nah, bisa diginiin guys. Tuh ya, kayak semacam tripod jadinya ya. Keren juga sih. Boleh lah. I suka yang antik-antik kayak gini. Ini kodenya Ulanzi ML25 ya. Ini karbon guys ya, karbon. Next, nah ini versi yang super duper slim ya, nama Ulanzi MA50, mirip kayak yang versi stand juga. Cuma ini dia itu kerennya adalah punya mounting nih di bagian bawahnya. Jadi kalian bisa pasang di kamera ya, bisa pasang juga di tripod. Ini kalau nggak salah tuh compatible sama Arca Swiss kalau gue baca-baca ya. UK ini. Ya UK compatible. Ya, jadi mountingnya Ulanzi yang itu yang di tas itu bisa dimasukin juga nih. Jadi kalau mau sliding HP, itu HP bisa ditaruh di sini buat jadi kayak kalau mau POV kamera gitu-gitu. Atau ya sesimpel kalian bisa pakai ini di tripod. Jadi multifungsi banget. Menariknya adalah ini ya kalau dilipat tuh bener-bener super duper compact ya. Slim banget ya. Sebelumnya tuh gue cuma punya yang MagSafe bullet doang dan ada lubang 3,5 mm-nya. Nah, ini bisa jadi alternatif yang compatible sama berbagai jenis mounting sekalian gitu. Dan yang terakhir, karena lagi sering shoot mobil lagi, gue mencari sebuah mounting yang cocok untuk mobil dan ketemu ini dari Ulanzi lagi ya, kodenya ZJ06. Dan ini tuh kalian bisa extend. Mantap kali. Jadi kalau buat POV shot atau misalnya dari kaca atau dari samping gitu ya, ini bisa dibikin buat jadi speedometer gitu atau macam-macam sih bisa. Dan dia fleksibel banget juga ya. Dan Ulanzi kualitasnya seperti kalian bisa lihat ya, patut diuji. Wah, ini keren banget. Dan ini ada kayak karbon-karbonnya segala. Di sini tuh ada lock unlocknya ya. Jadi sistem locknya tuh dia kayak diputer suction begini.
Nah, jadi kalau kalian nempel di kaca nanti tinggal di lock. Jadi diputar tuh dia ngunci, putar baut satu, ini dia handle yang bawah. Tinggal kencengin, bahannya metal ya. Di atas juga bisa diputar-putar nih ya. Ada si kepalanya juga nih. Dan ini MagSafe juga. Buat mobil bisa, buat ya kalau kalian butuh yang heavy duty dan butuh yang panjang, ya ini bisa jadi alternatif yang menarik. Harga-harganya gue taruh di sini ya. Ada beberapa mungkin yang akan lebih premium, terutama untuk aksesoris kamera. Cuma yang dari mounting sama dari MagSafe-an ini menurut gue ini termasuk yang terjangkau dan worth it untuk kalian beli kalau kalian memang perlu. Oke, sip, itu dia. Kita lanjut lagi. Apa nih? Yes, this package is glad to meet a new owner. Di dalam boxnya ada apa nih? Ada Aulumu. Ya, ini juga salah satu barang inceran gua banget karena emang ini super keren. Jadi ada case sama ada si MagSafe stand-nya. MagSafe stand-nya ini lagi hits banget ya karena desainnya yang cakep dan stylingnya. Nanti yang kita lihat fungsinya juga bisa macem-macem. Jadi kita coba buka si casingnya dulu aja. Nah, casing ini tuh salah satu style yang gue suka, yang samping-sampingnya tuh kayak ke-expose, walaupun ya iPhone 17 tuh pakai aluminium, agak deg-degan, tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, guys, ulala, ya jadi dia kebuka bagian samping-sampingnya, dan gila, desainnya sih keren banget. Ini khasnya Aulumu ya, ada si panas ininya, orange-nya ini, dia menandakan si cooling pad-nya, ya dia bisa ngasih indikator kalau lagi dingin ya. Tuh ada ininya juga, build-nya dari metal, super duper premium ya, dan carbon fiber. Wah, black and orange. Tidak pernah salah. Terus ada bolongan gini untuk aksen warna HP-nya kelihatan ya. Gils. Sampai di dalamnya tuh ada buat giniannya guys, biar apa namanya, mencegah dari lecet kali ya. Jadi terekspos bagian samping-sampingnya. Jadi bikin feeling HP-nya tuh tetap berasa gitu. Enak lah dipegang-pegangnya. Next, kita buka si Infinite Dual Mag Stand for Phone. Jadi fitur-fiturnya stand perfectly, infinite angles, dual side magnetic, removable, dan lain-lainnya. Oke, so premium. Aulumu, we care 100% for the earth, biodegradable tech. Nah, ini dia. Warna hitamnya cakep, boy. Lala. Slim banget, tipis banget ya. Ini bahan metal, tapi balik lagi ya. Ini desainnya sih yang menurut gue cukup revolusioner tuh. Nah, jadi dia bisa multiple angles ya, terus bisa diputer-puter. Jadi kalian bisa tempelin ini tuh, misalnya mau nempel di kayak ini nih. Tuh, kita bisa nempel di sini. Ininya yang nempel di sini, si ininya yang nempel di lemari gitu. Jadi misalnya kalau kalian mau syuting gitu kan, atau kalau kalian mau vlogging gitu bisa mungkin. Nah, gitu. Bisa. Dan pastinya bisa buat jadi tilt atau stand HP juga ya. Jadi kalau kalian mau buat nonton, atau kalau kita mau angle yang berbeda gitu ya, semua bisa. Super unik desainnya dengan swivel kayak gini. Dan kalau mau disimpan tinggal diputar lagi aja. Terus ya kombinasinya dong sama casingnya juara banget, cocok banget ya. Aulumu plus Aulumu, killer combo ini namanya. Gue akan coba pakai, gue akan coba testing, dan mungkin nanti nextnya kita akan coba bikin kompilasi atau kombinasi atau rekomendasi ya buat MagSafe stand gue yang semakin banyak. Yang nanti best of the best versi gue akan share, mungkin di Reels, mungkin di YouTube. Jadi make sure subscribe dan follow ke sosmed kita, atau bisa follow ke channel baru gue juga, promosi terus deh. Lanjut, oke, my turn. Yes, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Yes, eye massager atau alat pijit buat mata. Namanya brand SKG, kodenya E7EN. Agak absurd, kenapa? Karena kemarin tuh gue nyari-nyari ya, terus gue tuh menemukan harga range-nya tuh nggak jelas ya, dari harga yang 200.000 ada, 500.000 ada, terus ada yang ini bisa dibilang kayak di tengah-tengah, terus ada yang dari harga ini tuh kalau nggak salah 1 jutaan, terus langsung lompat ke 2-3 juta gitu. Nggak ada yang tengah-tengahnya gitu loh. Gue penasaran, kata orang ini yang rekomen ya, sweet spot lah dari segi harga dan fitur, sekaligus nih buat
anak-anak juga nanti cobain kalau capek ngedit video gitu, mulai misalnya kan. Keluar kacamatanya, ini ada kabel sama udah gitu doang. Nah guys, wah kayak Iron Man ya saya. Bukan Iron Man sih, apa? Robocop ya. Robocop sama yang itu loh, yang apa? Pakai mata. Kabelnya warnanya, woi, ngejreng, niat sih bikin kabelnya ya, ada brandingannya juga. Nah, jadi yang menarik di sini adalah bagian belakangnya nih, dimana dia itu ada banyak titik-titik pijatan katanya gitu. Dan yang bagian bawahnya ini, kalau kalian lihat dia kan besi nih, beda sama yang atas. Karena yang bagian bawah ini juga ada pemanasnya. Jadi katanya bisa bikin rileks ya, bikin mata kita beristirahat dengan baik gitu ya. Dan terakhir sih strapnya ini bisa di-adjust ya di bagian sampingnya ini. Oke, jadi kayak gitu doang. Kalau coba pakai, nah posisinya yang ada ini tuh yang di bawah ya, yang ada hidung ya. Nah, hidupinnya di mana, Shay? Oh, USB-C-nya di sini. Sama ini nih, nyalain ya. Tuh, kalau dipencet. Oh, hai. Ada lagunya. Oke, coba. Oke, sudah di posisinya. Kita pencet tombol on ini ya. Tahan. Shooting mode. Oh, oke. Wah, mantap kali. Dipijit nih, guys. Ya, dia kayak pijitannya muter. Terus anget banget nih di bawahnya. Oh, terus sekarang dia kayak gini-gini. Oke, gila, dipaksa merem, guys. Wah, rileks banget ini. Ada lagunya segala lagi, lagu klasik gitu ya. Oke, kita coba mode lain. Sleep mode. Nah, ada buat yang pengen tidur. Oh, dia pelan juga kayak tut, 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 tut. Wah, gila, ngantuk banget sih langsung ini. Lagi, coba. Eye exercise. Hah? Olahraga mata? Olahraga mata mah kalau ibu-ibu jalan-jalan gitu ya, ke mall ya, cuci mata ya. Kalau kita olahraga matanya gini, bapak-bapak ya. Jangan lihat yang aneh-aneh. Uh. Oh, dia tuh kayak, kalau yang pertama kan kayak dia cuma pijat tep, tep, tep. Kalau ini tuh kayak tut, 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 tut. Vibrant mode. Oh, vibrant mode. Wah, ini guys, wah, gitu kayak apa? Ipen. Oh my god, ini oke, ini enak. Oke, lagunya diganti agak lebih ngebeat gitu ya, lagu pianonya ya. Ini lebih apa? Lebih intens ya. Vibrant mode ya. Oke, udah balik shooting mode. Jadi total tadi ada sekitar 4 atau 5 mode ya. Berarti ya. Dan kalau mau dimatiin itu tinggal ditekan aja. Oh. Oh my god. Oke. Very good. Oke. Surprisingly enak ya. Anget mata. Langsung berasa super relax walaupun kayak keluar air mata ya. Kayak kalian lagi bangun tidur gitu ya. Mungkin power nap 30 menit gitu kan. Anget, bawah mata ini anget banget nih berasanya. Pijitannya juga cukup enak ya. Cuma kalau gue baca-baca tuh kalau nggak salah dia ada durasinya ya. Durasinya sekitar 20 menit ya mungkin ya. Dan ada Bluetooth-nya juga guys. Jadi kalian bisa memutar lagu kalian sendiri jika diperlukan. Itu fiturnya lengkap juga ya. Tadi emang langsung berasa 3 detik udah panas ya. Terus berasa nih dikompres ya karena panas tadi. Terus ada suspended massage head. Nggak tahu apaan maksudnya. Temple massage. Emang jadi yang dipijit tuh kayak sekitaran atas mata gini, yang mana kalau misalnya gue tuh kemarin dikasih tahu tips sama temen kalau migrain, karena tuh pijit kayak apa nih, alis ya, pijit si alis mata kalian. Dan tadi tuh posisinya sama, dia dipijit di sini, jadi memang langsung berasa relax banget gitu. Tuh, Bluetooth connected katanya. Nih kalau kalian mau denger lagu-lagu dangdut gitu mungkin kan, bisa lagu dugem atau lagu yang relax gitu ya. Bisa guys ternyata jadinya. Cuma memang kecil banget sih.
Paling kekurangannya ini sih, bagian depannya nih menurut gua agak lebay dan ujung-ujungnya gampang nempel fingerprint tuh ya. Dan nggak dapet case, harusnya kayak gini ini dapet case nih karena lumayan bahaya. Ya dengan harga sekitar 1,2 juta, sekarang lebih turun lagi. Menurut gua ya cukup worth it kalau kalian yang emang butuh pijatan gitu kan. Sering lihat ke layar, sering kerja depan komputer gitu kan. Ya sekarang semua orang sering lihat ke layar sih ya, layar HP lah, layar apa. Nah ini lumayan membantu. Mungkin atau membuat beliin orang tua, atau beliin pacar mungkin ya. Wah ini akan sangat-sangat membantu. Dua lagi, ini yang pertama. Ini hasil belanjaan 55 gua kemarin. Jadi kalau teman-teman nonton yang EDC, kalau belum nonton harus nonton karena banyak di request. Gua udah cerita power bank gua itu udah cukup lama si Anker ya, dan gua belum menemukan pengganti. Nah ini kayaknya bakalan jadi penggantinya. Wih, kita coba lihat ya. Yes, ini dia dari Genki ya. Nah Genki ini sebenarnya brand yang sering produksi aksesoris buat Nintendo Switch, dan ya ini mereka bikin power bank yang kalau gua cek di website kayaknya udah discontinue ya, atau nggak ada lagi. Dan ini pun juga sama kayak si Charge kemarin, tinggal 1 unit doang, kayaknya udah nggak ada lagi yang jual. Genki Energy Pack ya, 30 watt MagSafe power bank. Jadi ini speknya secara spek sama dengan yang si Anker power bank gua kemarin. Kapasitas 10.000 mAh, 30 watt, udah Qi2 wireless charging. Cuma yang keren banget di sini adalah ini dia nih. Dia ada si digital display-nya. Wih. Nice. Oke, cukup slim, tapi kita lihat dulu aja apakah ada aksesoris lain. Ada. Nah, ini yang gue suka banget sih. Kabel pendek. Yes, Malvin dan kabel pendeknya. Oh, dapat magnet juga, sama dapat buku manual. Magnetnya dapat 3 coy. Nggak nanggung-nanggung. Ya. Wah. Warnanya orange kan. Jadi cocok sama iPhone-nya juga. Gue suka banget sih kalau Genki tuh bikin barang niat-niat banget. Nah, ini untuk desain-desainnya cukup slim juga sih. Cuma nanti kita adu ya sama si Anker. Nah, bagian belakangnya ini keren banget. Dia ada kayak karet-karetnya gitu. Ya, jadi buat pegangan mungkin gripnya jadi lebih enak. Dan pastinya layarnya ini ya. Nah, kalau gue sendiri, gue tuh suka kalau powerbank tuh punya port USB-C-nya di tengah gitu. Jadi gampang untuk tadi colok kabel ke HP, karena gue lebih suka kalau ngecas tuh pakai kabel sebenarnya karena lebih efisien gitu, nggak banyak daya terbuang. Nah, baru dia nyala, ada animasinya segala. Tapi dia 0% guys baterainya, buset dah. Ini gimana ceritanya dia 0%? Cuma itu ya, kalau kalian lihat ya ada layarnya ya, yang ngasih tahu nih lagi recharge, posisinya 29 watt. Kita coba bandingin sama si Anker ya, si MagGo Slim ya. Jadi kalian bisa lihat, nah kalau Anker tuh polosan banget gitu kan, nggak dapat apa-apa. Cuma dia ada indikatornya, dia bentuknya kayak gini. Nah belakangnya dia polos, kayak ini ada karet-karetnya. Nah ukurannya persis ya, hampir sama lah. Anker sedikit lebih tinggi bahkan, tapi tebelnya kurang lebih sama ya, sama-sama 10.000 mAh. Dan ya dengan ini power bank ini dinobatkan menjadi isi dari edisi gua update nih langsung ya. Jadi kalau kalian yang kemarin udah nonton, terima kasih. Tapi ini tetap rekomen banget sih kalau kalian nyari power bank MagSafe yang slim ya. Ini kalau nggak salah dulu beli sekitar 1 juta, sekarang kayak udah agak turun dikit. Nah ini juga kemarin beli sebenarnya sama, sekitar 1 juta kecil, 1.050.000 apa gitu. Dapat diskon pas lagi 55. Dan ini juga item terakhir. Jadi mohon maaf teman-teman kalau kalian habis nonton ini tidak bisa ditemukan lagi barang-barang ini ya. Box terakhir di kloter 2. Oke, ada 1, ada 2, 3. Ada 3 barang lagi dari Unitech lagi. Ada Spigen phone clip ya. Nah ini juga salah satu yang jadi incaran banget. Ini tuh cuma dijepit, terus kalian bisa pakai jadi MagSafe. Jadi bisa ditaruh di tas kalau kalian tadi mau kamera-kameraan ya. Bisa juga, ini lebih gampang sih pastinya, lebih easy to use. Dan ini juga dapat kayak semacam tali ya sama ke HP-nya. Jadi jaga-jaga ya, just in case kalau kalian takut dicolong gitu-gitu, ini tetap bakalan aman gitu istilahnya.
Oke, there you go ya. Jadi ini untuk aksesorisnya tadi seperti gue bilang simple banget ya. Ini tinggal dibuka terus bisa jepit ke tas kalian atau kalian mau jepit di mana. Plus ini juga kayaknya belakangnya kalau dipegang nih kan karet ya. Biasa ada magnet ya mungkin. Oh, nggak ada guys. Nggak ada ternyata. Cuma depannya doang ya yang magnet. Atau kalian juga tadi bisa ditempel ke HP ya. Jadi kalau kalian punya kuat banget ya. Jadi tinggal dijepit aja, diklip aja sesuai namanya ya, MagFit clip. Jadi kalian tinggal jepit di mana aja, bisa dipakai di tas ya. Kalau yang utama di tas kelihatannya. Terus tadi jangan lupa untuk menggunakan si pengamannya ini. Nah, jadi kayak gini, terus ada tali ininya, kalian selipin, dapat semua lengkap ya, satu paket gitu. Jadi tetap aman, MagSafe, magnet aman. Next. Ada dari Momax. Nah, ini tuh gue kemarin sempat lihat ya di Instagram Reels atau di TikTok gitu ya, ada satu buah speaker yang mana lucu nih. Karena kalau dia itu bisa ditempel di belakang HP, itu suaranya bisa lebih menggelegar gitu kesannya. Nah, gue lihat ada yang mirip. Nah, ini namanya Momax One 5 Go ya. Bentuknya unyu banget dan ini juga warnanya ada banyak ya. Jadi kalian bisa sesuaiin, gue pilih warna hitam aja. Karena yes, you guys. Wih, ada suaranya. Nah, terus dia tuh connect-nya dari Bluetooth. Tuh ada Momax BS6. There you go. Ada suaranya ya. Nah, jadi kalau kita coba puter. Kenceng juga ya. Kalau ini mah nggak perlu ditempel, udah kenceng emang aslinya suaranya. Lucu banget, bentuknya mini banget ya. Jadi lucu sih, kalian bisa selipin aja. Dan ini pastinya lebih kenceng ya dibandingin speaker HP bawaan. Coba nih. Oke, legit suaranya mantap sih, ini kenceng ya. Dan ini juga tadi ya, selain jadi speaker bisa juga dipakai buat jadi stand ya, landscape bisa. Kalau portrait tapi kayaknya agak kurang ideal ya, karena luar gitu. Dia jatuh lagi sendiri. Harganya juga menurut gue cukup terjangkau ini ya, sekitar berapa? 300 ya. Kalau kemarin 200 ribuan dapatnya. Dapat kabel-kabelannya juga. Charger di sini. Last but not least ada power bank dari Charge ya. Hyper Tower 170 ya. Ini dia power bank yang gede, kapasitas 25.000 mAh dan bisa outputnya 170. Tuh ya. 170 watt. Cukup gede, cukup berbobot. Dan kalau kalian lihat bagian belakangnya juga ini ada device-device ya. Bisa ngecas berapa? 1, 2, 3, 4 device sekaligus. Ya, buat kalian yang heavy duty, ya ini bisa jadi opsi yang menarik nih. Ini nih yang bagi banyak diperbincangkan, yaitu kode CCC. Apa sih kode CCC? CCC itu kalau nggak salah adalah kayak semacam license-nya China. Kalau dibilang kalau Indonesia mungkin halal kali ya, istilah kayak gitu ya. Kalau kalian mau bawa powerbank ini untuk travel domestik di Cina, powerbanknya harus punya sertifikasi CCC tadi, gitu. Kalau nggak, artinya nggak halal, gitu. Untuk travel, bener nggak sih definisinya? Maksudnya nggak resmi. Oh, SNI, bener. Kalau itu SNI. Cuma maksudnya ini kan lebih kayak kamu nggak boleh bawa gitu. Sama kalau nggak halal berarti nggak boleh kan gitu. Istilahnya ya kalian nggak boleh bawa ini keluar dari kota. Tapi kalau buat internasional, kalau misalnya kalian cuma terbang dari Jakarta ke Shanghai atau ke Beijing, terus kalian nggak ke kota lain di China, naik pesawat, nah itu nggak apa-apa kalau powerbank kalian nggak ada CCC. Banyak yang salah kaprah dan banyak yang kayak sembarang di brainwash otaknya gitu ya. Kalau powerbank sekarang harus CCC. Padahal ya itu cuma buat di China aja. Oke, by the way, shout out to Unitech ya. Unitech ini yang pegang tadi ya brand Momax ya, Spigen sama Charge dan Aulumu juga. Jadi kalau kalian pengen beli yang resmi, diceknya di Unitech ya, dan garansinya pastinya resmi juga. Oke, ini dia. Wah, gila. Ini desainnya cakep sih. Kalau barang-barangnya Charge memang tidak bisa bohong, desainnya premium. Oke. Yes. Nah, jadi ini dia ya powerbanknya, Bu. Dia lebih mengkotak. Dan kalau kalian teman-teman inget, Anchor itu gue juga punya kan yang versi mirip kayak gini. Ada kabelnya di bagian samping 1 biji dan ada kabel retractable-nya. Gitu ya. Kabelnya bagus coy. Ini pakai braided gitu. Tuh ya.
Jadi kabelnya braided. Kalau yang Anker itu kabelnya karet biasa. Tuh, di segini kurang lebih mungkin 70-80 cm lah ya untuk panjangnya. Dan kalau mau dimasukin bisa dibalikin kayak gini gitu. Nah, untuk yang kabel yang ini sama braided juga dan dikeluarinnya kayak gini, di slide doang. Di atasnya ada 2 buah port ya, USB A dan USB Type C ya. Jadi kalau kalian pengen ngecas itu bisa ada 2 dan bisa jadi input output, dan dua kabelnya tadi bisa buat ngecas power banknya juga kalau kalian colokin ke charger. Nah, yang menarik pastinya ada layarnya ini ya, dimana ya kalian bisa lihat tuh desainnya si Charge. Kalau urusan layar perlayaran nih memang bisa diandelin lah gitu, desainnya cakep gitu ya. Ini kalian bisa cek untuk statusnya juga, C1, C2, C3, dan ini bisa dicek untuk kapasitas in out-nya ya pas kalian ngecas. Ini masih cycle-nya 0 kali kan. Ini memang secara desain lebih premium sih menurut gue dibandingin sama Anker. Dan ya secara fitur kurang lebih sama, dan cara baterai juga kurang lebih kapasitas sama 25.000 mAh dengan tadi maksimal di 170 watt. Itu total ya, total 170 watt, bukan satu ini bisa 170 watt, enggak. Satu ini tuh bisa, Type C 1 tuh 120 watt, ini Type C 2 di 100 watt. Tapi dua-duanya bisa buat input output si power banknya. Gue juga punya kan Charge kemarin yang bisa DC, walaupun kayaknya software-nya masih mesti diupdate biar bisa DC. Harga-harganya gue taruh di sini aja, teman-teman silahkan dicek. Tapi menurut gue yang Charge ini sedikit lebih mahal memang dibandingin sama yang Anker, tapi bisa jadi worth it kalau kalian suka desain yang lebih premium. Oke guys, jadi itu dulu buat mega unboxing. Kita kayak jualan aksesoris nih ya sekarang ya. Semoga videonya bermanfaat untuk episode ke-30 ya, kepala 3 dari mega unboxing ini. Thank you semua yang udah nonton, thank you semua supportnya. Dan ya, let me know gimana, apa yang kalian pengen bahas lebih detail dari produk-produk ini. Silahkan dikomenin di bawah. Dan itu aja, boleh kasih tombol jempol kalau kalian suka videonya, boleh subscribe ke Blessing.tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Gadget absurd ini ya. Absurd kali jumlahnya, absurd kali bentuk-bentuknya ya. Dan